pengendali hidupnya gitu loh. Meneladani Yesus? Enggak, bukan. Kristen ini Mesias. Kristen itu Mesias. Kalian itu adalah Mesias. Makanya kalian menyebut diri kalian itu dengan sebutan anak-anak Tuhan. Benar kan? Nah, anak-anak Tuhan artinya kalau dalam perspektif Yahudi, Mesias itu kan anak Tuhan. Berarti saudara-saudara ini adalah anak Tuhan, kan gitu poinnya. Kalian ini adalah betul. Nah, sekarang apakah kalian asli Tuhan atau bukan? Kami nggak asli Tuhan, abangku. Berarti palsu. Begini, kami tidak mengaku kalau kami ini adalah Mesias. Artinya Mesias itu ya Yesus itu sendiri. Walaupun kami dikatakan anaknya Tuhan, anak-anak Mesias, ya kami seperti pengikutnya, seperti itu abangku. Bukan kami yang menjadi Mesias. Loh, tidak bisa bang. Kalau Anda mengaku sebagai anak Mesias, berarti Anda juga Mesias. Anak sapi berarti Anda juga sapi. Ada sapi. Anak kucing berarti kucing. Anak Mesias berarti Mesias. Nah sekarang jadi kalau sebentar. Jadi kalau contoh kalau aku ini anaknya bapak aku, apakah aku ini bapak? Bukan pribadi berbeda, ya, tapi sama-sama manusia. Tapi sama-sama manusia, betul? Sama-sama manusia enggak? Iya, tapi kita sama-sama manusia. Itu kasta gitu loh. Berarti kalau misalnya Anda mengatakan kasta levelnya itu berbeda, Bang itu. Iya, satu anak, satu bapak, tapi sama-sama manusia. Iya. Itu perumpamaan contoh tentang manusia. Sama halnya dengan sama-sama dengan begini. Kita ini anaknya Indonesia. Nah, apakah anak Indonesia sama Indonesia itu sama? Bukan begitu pemahamannya. Begitu. Ya, pemahamannya begitu. Bukan begitu. Bukan. Anak Indonesia bukan berarti anak Makassar, bukan berarti Makassar. Bukan. Kenapa? Karena Makassar itu Indonesia itu adalah sebuah negara yang tidak pernah dikatakan bahwasanya waspadalah kepada Indonesia palsu. Nggak ada. Berbeda dengan Mesias. Ada perintah peringatan waspadalah kepada Mesias palsu. Siapa Mesias palsu ini? Mereka yang bergelar Mesias tapi bukan Mesias asli. Itu bang. Terus? Nah, beda kalau anak Indonesia tidak ada perintah untuk waspada kepada anak Indonesia palsu. Tapi ini ada perintah waspadalah kepada Mesias palsu. Berarti Mesias palsu itu ada. Nah, siapa yang Mesias palsu ini? Mereka yang tidak diurapi Tuhan tapi ngaku-ngaku sebagai Mesias. Kan begitu. Nah, sekarang Anda dikatakan sebagai anak Mesias. Di dalam kitab saudara sendiri diterangkan itu, misalnya di Galatia 3 nomor 26. Bang. Sebab kalian adalah anak-anak Theos. Ya kan? Terus? Nah, sekarang permasalahannya, anak-anak Theos ini apakah menghambakan diri kepada Theos? Ayat berapa bang tadi? Galatia 3 nomor 26. Apakah anak Theos masih menghambakan diri kepada Theos? Kan tidak. Makanya dikatakan di dalam ajaran Paulus, dia mengatakan bahwa kalian ini bukan lagi hamba, kalian ini adalah anak. Sebagai anak, apakah masih menyembah Tuhan? Tidak. Mana perintah menyembah Tuhan di dalam Bible? Tak ada. Di dalam Kristen? Tak ada. Yang ada di dalam Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan, benar-benar memerdekakan Kristen dari aturan-aturan dan membebaskan dari kuk penghambaan.
Gitu. Jadi kalau dikatakan Kristen ini Mesias, memang Mesias. Contoh di dalam 1 Yohanes 2 nomor 20. Mesias adalah orang yang diurapi. Kristen adalah orang yang diurapi. Berarti Kristen adalah Mesias. Masalahnya sekarang, apakah Kristen ini asli Mesias atau palsu? Karena Yesus mengatakan mereka Mesias-Mesias palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka itu, Bang? Yang mengaku sebagai Mesias kan? Yes. Nah, oke. Begini Abangku. Kalau dari ayat itu mengatakan itu tentang seseorang ataupun yang mengaku sebagai Mesias. Mesias itu kan orang yang diurapi, betul? Ya. Nah, kalau dia mengaku-ngaku sebagai Mesias, dirinya itu dia menyatakan dia Mesias, sedangkan Mesias sudah terangkat ke surga. Nah, itu maka kita jangan percaya gitu. Bukan halnya kita yang dikatakan sebagai anak Mesias, dikatakan orang beda loh, Abangku begini. Beda kita mengaku sama orang yang mengakui kita. Tidak, saudara. Nah, kan kalian ini kan loh, begini Bang. Begini Bang. Kan dikatakan di situ kami anak-anak Allah. Iya. Kan? Nah, iya. di situ kan kami sebagai artinya kan merujuk kepada Mesias gitu kan. Iya. Mesias. Nah, kami ini bukan Mesias yang mengaku sebagai Mesias yang aslinya gitu loh Abangku. Hah? Gitu. Itulah makanya kalian Ya, disebut kan? palsu karena kalian tidak asli. Kan? Anak tadi- sama seperti perumpamaan tadi. Mesias dengan anak Mesias itu berbeda Bang. Derajatnya berbeda, levelnya berbeda gitu loh. Hak kewajiban anak itu ada batasnya. Kita tidak boleh samakan dengan Mesiasnya. Berarti palsu. Kalau tidak sama berarti palsu, Bang. Bang. Nggak bisa tidak. Anda kan anak Mesias, tapi Anda tidak sama-sama seperti Mesias. Berarti palsu. Tetapi jadi kalau- sabar. Tapi sabar, Bang. Oke. Tetapi di dalam Bible sendiri dijelaskan bahwa Kristen itu sehakikat dengan Yesus. Anda itu sehakikat dengan Yesus. Jadi kalau Yesus itu adalah Mesias, Anda juga adalah Mesias karena sehakikat. Nah, sekarang permasalahannya apakah benar kalian ini sehakikat dengan Yesus? Tidak. Dalam arti kata apakah benar-benar kalian ini Mesias? Tidak. Kalau tidak berarti kalian palsu, kan gitu. Seperti itu, Bang. Kita harus tahu derajat kita dulu gitu. Kita harus tahu derajat kita. Kalau Artinya, sudah kita tidak bisa sadar. menyamakan derajat kita dengan yang di atas gitu. Nah, kalau sudah sadar tidak sederajat, berarti Anda sudah tahu kalau diri Anda adalah Mesias palsu, kan gitu. Sederhana bukan? Nah, Loh, kok bukan lagi? jadi begini Bang. Ya, gimana? Kalau antara saya dan bapak saya, orang tua saya, apakah saya ini Sama. yang palsu? Sama. Bukan. Yang palsu? Ketika Anda mengaku Bapak, berarti Anda adalah palsu. Karena kenapa? Cuman ada satu Bapak, yaitu Bapak Anda. Anda bukan bapaknya Bapak Anda. Berarti Anda adalah palsu. Kalau Anda mengatakan sehakikat, betul. Tetapi ketika gelar Bapak Anda ambil setara dengan Bapak Anda, itu palsu. Tidak mungkin Bapak Anda dan Anda sama-sama memiliki satu bini yang sama. Tidak mungkin. Anda adalah yang palsu. Tidak mungkin Anda yang melahirkan dia. Pastinya adalah Bapak yang menghamili ibu Anda sampai Anda lahir. Jadi ketika Anda mengaku juga sebagai Bapak, itu palsu. Sampai sini paham? Nah, apakah dari pernyataan saya ada mengakui saya ini Bapak? Anda tidak mengakui Bapak, tapi Bible yang mencatat Anda itu adalah Bapak. Anda adalah Dalilnya anak-anak berapa, Bang? Elohim. Anda anak Elohim, berarti Anda setara dengan Elohim. Sehakikat. Ada. Loh, saya tanya dulu. Dan Saya tanya dulu. kewajiban Apakah orang sebagai Kristen itu? Saya tanya dulu, Bang. Apakah orang Kristen itu masih hamba Tuhan?
Ya, Di mana dalilnya Anda hamba Tuhan, sedangkan Paulus pendiri agama Anda mengatakan Anda ini adalah anak Tuhan, bukan lagi hamba. Gimana dong? Bang. Anak dan hamba itu apakah berbeda? Beda dong, beda. Beda, Bang. Kalau hamba Tuhan itu adalah orang yang menyembah Tuhan. Sedangkan kalau kalian itu bukan lagi hamba Tuhan. Kalian itu anak-anak Tuhan. Galatia 4 nomor 7 Anda baca. Apa kata pendiri agama Anda? Jadi kamu sekalian ini bukan lagi hamba. Kalau bukan hamba lalu apa? Kan hanya ada dua. Hamba dan Tuhan. Tuhan dan hamba. Anda bukan hamba, berarti Anda sehakikat dengan? Bisa saya jawab itu, Bang? Sehakikat dengan Tuhan. Halo, tes. Iya, silakan. Bisa saya jawab itu? Silakan. Nah, jadi jauh sebelum abang tahu bahwa manusia itu dikatakan sebagai anak-anak Tuhan, itu di kitab Kejadian jauh ribuan tahun sebelum abang katakan bahwa manusia itu dikatakan sebagai anak-anak Tuhan. Kitab Kejadian sudah mencatat loh. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan. Itu berbicara tentang bagaimana manusia itu diciptakan sesuai dan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Karena apa? Nah, ini lebih menguatkan lagi. Artinya memang Kristen ini anak-anak Tuhan kan? Kita itu disebut sebagai anak Tuhan. Bukan kita Kristen aja, kami enggak. Kami bukan anak Tuhan. Dengan Allah. Tidak mungkin manusia diciptakan segambar dan serupa dengan iblis. Tidak mungkin manusia diciptakan segambar dan serupa dengan babi. Nih, coba saudara malaikat nakir, coba dengarkan penjelasannya. Dia lebih menguatkan lagi bahwa memang Kristen itu adalah Tuhan. Bukan. Coba. Loh. Tadi apa Anda bawa Kejadian 1:26 itu maksudnya apa Anda bawa itu? Ingin mengatakan serupa dengan Tuhan kan? Betul kan? Anda dan Bapak Anda serupa kan? Berarti Anda dengan Tuhan serupa, betul? Oh, iya, silakan. Semakin kuat, Kristen ini semakin kuat, memang mengaku Tuhan, makanya bukan lagi hamba. Iya, dengarkan. Dalil Bang. Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan lagi hamba. Dulunya hamba, sekarang bukan. Kristen begitu ada Kristus keluar dari kubur, kalian bukan lagi hamba Tuhan, melainkan anak-anak Kristus. Galatia berapa itu? Galatia 4 nomor 7. Memang sakit, memang sakit. Tapi mau kayak mana? Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias palsu. Ya, jadi kalian ini bukan hamba Tuhan lagi. Kalau kalian bukan hamba Tuhan, hanya ada dua. Kalian Tuhan atau kalian setan. Karena yang tidak mau menjadi hamba Tuhan hanya iblis. Kalau Anda bukan iblis, berarti Anda Tuhan. Yang mana posisi Anda kira-kira? Anda jadi Tuhan tidak mungkin. Jadi setan bisa jadi. Kami karena Yesus Tuhan. Sebentar. Kami anaknya Tuhan, bukan hambanya Tuhan. Artinya hamba itu kan sebuah pengertian keadaan yang merujuk kepada di mana dia rendah daripada tuannya. Iya, budak. Sekarang budak kan. Sekarang Yesus budak, ini kan? Sekarang ini Yesus, kedudukan Yesus ini hamba Tuhan atau dia disebut anak Tuhan? Ya anak Tuhan. Yesus ini anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan berarti Yesus Anda setara dengan Tuhan. Dengarkan. Yesus anak Tuhan. Yesus anak Tuhan. Tapi dia adalah Mesias yang diurapi. Manusia anak Tuhan, tapi tidak dikatakan Mesias yang diurapi. Kata siapa? Kristen itu semua adalah orang yang diurapi. Menurut dari mana ayat yang dikatakan semua Kristen itu adalah orang yang diurapi? 1 Yohanes 2 nomor 20. Baca. Dan ingat, Bung, ingat. Di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, Kristen sehakikat dengan Kristus Yesus. Anda nggak sadar kenapa sombong Anda di hadapan Tuhan selama ini? Nggak mau sujud kepada Tuhan. Kenapa? Karena Anda menganggap diri Anda itu setara dengan Tuhan. Anda adalah anak-anak Tuhan. Sehingga orang di depan Anda itu semuanya hina. Karena kalian merasa kalian itu sehakikat dengan Tuhan Anda sendiri.
Ya, tapi di sini Coba. saya lihat di Yohanes itu tidak ada. Yohanes berapa itu? Yang mana? 1 Yohanes 3 nomor 2, Anda sehakikat dengan Yesus. Ketika Anda sehakikat dengan Yesus, kepada siapa Yesus Anda ingin samakan? Yesus adalah tapi Bapa di sini itu sendiri. Yesus dikatakan di sini. adalah sabar. Yesus adalah Bapa itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Berarti Anda itu adalah Bapa itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Dan Anda tadi sudah mengatakan Kejadian 1:26, Anda serupa dengan Tuhan. Iya. Makanya Anda tidak pernah menyembah Tuhan. Dengarkan. Kapan Kristen nyembah Tuhan? Kapan? Ada Ini- Kristen nyembah Tuhan? Tidak ada. Nggak ada Kristen nyembah Tuhan. Nyanyi-nyanyi nyembah Kristus, iya. Dengarkan ya. Ya, silakan. Di sini dikatakan saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam sebenarnya. Ini perkataan ini suatu saat kelak ketika manusia sudah masuk surga, berarti dia sudah dianggap sebagai sempurna. Orang-orang yang masuk surga itulah orang-orang yang sempurna menjalankan teladan Allah. Itu Sehakikat dengan tidak mungkin Kristus. orang berdosa yang masuk surga. Yang pasti Sehakikat harus dengan orang sempurna Kristus. yang masuk surga. Sehakikat dengan Kristus. Sebab Sama Kristen, seperti Kristus. sebab karena Kri- iya. sempurna gitu loh. iya, tepuk tangan. Maka kalian adalah setara dengan Kristus. Betul? Benar nggak? Kita harus Sebab menjadi kita sama akan seperti melihat Kristus dalam keadaan yang sebenarnya. Sebab kita akan sama seperti Kristus dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Saya tanya dulu. Menurut saudara, sebenar-benarnya Yesus itu Tuhan atau manusia? Jawab dengan jujur. Dia di dalam Yesus menurut Anda sesungguhnya yang sebenar-benarnya dia Tuhan atau manusia? Jawab 100% jujur. Tuhan. 100% Tuhan. Anda benar akan sama seperti Yesus? Saya akan sama sempurna seperti Yesus, tapi saya tidak bisa menjadi Tuhan seperti Yesus. Subhanallah. Anda mau mengelak sampai lari keluar bumi ini, pindah ke Pluto pun percuma. Percuma. Karena Anda sehakikat dengan Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya. Maka Iya, saya katakan kalian ini adalah Kristus palsu. Kalian ini adalah Mesias palsu. Dan alhasil Anda sendiri yang menolak kemesiasan Anda. Subhanallah. Tapi di Kami dalam memang Alkitab- kami memang sehakikat Yesus, tapi apa? Tapi palsu. Dengarkan, Wow. di dalam Alkitab tidak Wow. ada dicatat bahwa manusia itu adalah yang diurapi. Yesus itu anak Allah yang diurapi. Dia diberi 1 Yohanes 2 nomor 20 itu tadi apa, Cak Ayu? 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 2 nomor 20 Anda baca. Kristen adalah manusia-manusia yang diurapi. Hai, kalau Anda diurapi berarti Anda Mesias. Permasalahannya sekarang Yesus menubuatkan munculnya banyak Mesias yang akan menyesatkan banyak orang. Islam bukan Mesias. Islam tak pernah diurapi. Hindu Buddha tidak pernah diurapi. Yang diurapi adalah Kristen berdasarkan Bible. Sekarang Mesias palsunya siapa? Anda atau Yesus? Kita berbicara dalil, Bung. Bukan muluk-muluk. Dan kalau Anda nyangkal kami memang sama seperti Yesus, tetapi tidak apa? Ini Artinya Anda palsu. abang berarti baca ayat ini tanggung-tanggung jawabannya. Saya baca sampai data nomor 29, Iya. 27, 29. Saya baca semuanya. Bila tapi per ayat tidak dipahami. Di sini kan dikatakan. Silakan Anda kamu- mengatakan saya tidak paham. Silakan. Silakan Anda Silakan. pahamkan saya. Bagaimana Anda menafsirkan dan memahami 1 Yohanes 2 nomor 20 itu? Silakan. Saya ingin dengar. Ya, Ya. begini. Ini dikatakan Ya. kan, beroleh pengurapan dengan demikian. Memperoleh pengurapan. Ya, dari yang Oke, kudus. lanjut. Sehingga kamu mengetahui semuanya. Nah, berarti di sini kami diberikan. Kamu kami diberikan- mengetahui semuanya itu, kedudukan Anda maha tahu atau tidak?
Dengarkan dulu. Saya belum selesai bicara. Saya dengar, makanya saya tanggapin. Ya, makanya Bukan saya saya belum tidak dengar. dengar. Justru karena saya dengar, makanya saya tanggapin. Silakan lanjut. Dengarkan, jangan langsung tanggapi sebelum saya bicara. Oke, silakan. Nah, di sini kan dikatakan dengan demikian kamu mengetahui semuanya. Berarti pengurapan itu tentang pengurapan pengetahuan, bukan seperti yang Yesus alami, pengurapan mukjizat. Berarti membangkitkan palsu. orang yang mati, Berarti Anda menciptakan palsu. orang yang buta. Kami hanya diberikan pengurapan pengetahuan supaya apa? Supaya kami dapat memahami Injil yang telah diberikan Yesus Kristus kepada umat Kristen. Bukan Mesias. pengurapan tentang Oke. sama dengan Allah. Oke. Bukan pengurapan Mesias sama adalah Tuhan. Mesias adalah Orang yang diurapi. Tapi bagus. pengertian Anda adalah orang yang diurapi atau bukan? Berdasarkan Orang dalil yang itu. diurapi dalam kata Mesias itu diurapi dalam segala hal, melakukan mukjizat. Di mana dalilnya? Tuhan. Di mana dalilnya? Orang berdosa. Di mana dalilnya orang yang diurapi seperti ciri-ciri yang Anda sampaikan tadi? Sedangkan Apa? Mesias itu adalah orang yang diurapi. Iya. Orang yang diurapi itu Mesias. Sekarang Anda mengatakan bahwa Anda hanya diurapi tentang ilmu pengetahuan. Itu tafsiran. Yang disebut diurapi orang yang ditasbihkan atau ditahirkan. Karena Sedangkan di sini dalil kami dikatakan Anda mendapat sedang pengurapan dari Yang Kudus, bukan mendapat Anda- pengurapan langsung dari Tuhan. loh, yang kudus ini siapa? Bukan Tuhan. Kami dikatakan mendapat pengurapan yang kudus. Dari yang kudus atau yang kudus? Iya, dari yang kudus. Dari yang kudus. Yang kudus ini Tuhan atau bukan? Tuhan, tapi kami Berarti juga Anda diurapi oleh Tuhan. Berarti Anda adalah kami bukan Tuhan. Anda diurapi Tuhan, berarti Anda adalah Orang yang diurapi. Mesias. Bukan. Kami Masalahnya adalah- sekarang, jangan nolak. Masalahnya sekarang Anda ini Mesias palsu atau asli? Saya tidak mengatakan saya Mesias karena tidak ada tertulis Hei, dalam kitab. Orang manusia dalilnya yang sudah diurapi mengatakan adalah Anda Mesias. adalah orang-orang yang diurapi oleh yang kudus. Yang kudus ini adalah Tuhan. Berarti Anda adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Sekarang Iya, permasalahannya, tapi Anda di sini asli jelas atau palsu? dikatakan, dengan demikian kamu akan mengetahui semuanya. Nah, berarti Iya. kami hanya diurapi pengetahuan, Iya. bukan seperti Oke. Yesus. Oke. Kalau begitu, saya tanya kepada saudara. Tapi Saya tanya kepada Anda saudara. Allah. Saya tanya kepada saudara. Siapa nama bapaknya Paulus yang telah melahirkan dia? Nama bapaknya? Di dalam Alkitab Paulus itu tidak dicatat keluarganya. Tadi katanya memperoleh Karena pengetahuan. Palsu berarti Anda ini. pengetahuan yang dimaksud ini untuk supaya Palsu. kami paham apa isi Anda Alkitab. Mesias palsu. Anda Bukan. Mesias palsu. Kan Anda tidak mengetahui. Kan harusnya gini. Saudara, Yesus berkata di dalam Yohanes 19, apabila ia datang, dia akan mengajarkan segala sesuatunya. Nah, kalau Mesias yang Anda maksud itu harus mengetahui seperti yang Anda katakan, dia membangkitkan orang mati bla bla, tetapi Anda hanya diberi pengetahuan. Saya tanya tentang pengetahuan itu, ternyata Anda nggak sanggup. Berarti Anda asli atau palsu? Saya tidak mengatakan itu. Itu masalahnya. Tadi dalilnya apa, Bung? Dalilnya jelas itu. Yang pertama, yang kedua di 1 Yohanes 3 nomor 2 Anda sehakikat dengan Kristus. Dengarkan ya, Iya, saya dengar. Makanya saya tanggapi karena saya dengar. Silakan. Ya, tidak perlu ditanggapi Bang sebelum saya selesai bicara. Saya bentar-bentar aja, 1 menit paling lama bicara. Ya. Ini, Abang tadi nanya, saya ini Mesias apa tidak? Kenapa Tuhan memberikan 1 Yohanes 2 ayat 20 ini kepada umat manusia? Supaya kami beroleh pengurapan dalam pengetahuan. Abang tidak diberikan pengurapan tentang pengetahuan karena memahami Matius 1 Yohanes 2 ayat 20 ini saja Abang tidak tahu. Kenapa Abang tidak dikasih pengurapan yang dari yang kudus untuk mengetahui ini? Oke, terima kasih. Giliran saya ngomong ya. Coba Anda buka Galatia 3 nomor 27. Galatia 3 Galatia 3 nomor 27 Anda bacakan kepada kita semua di sini sampai kita bisa dengar. Silakan. Betul, saya Silakan. karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, Masih mau mengelak? Masih mau mengelak? Masih mau mengelak kalau Anda ini adalah Kristus? apa yang mau dia lah?
Ya, masih mau enggak Anda mengelak kalau sebenarnya kalian ini adalah Kristus? Di situ kan Masih. dikatakan mengenakan Kristus, bukan menjadi Mengenakan Kristus berarti kalian adalah Kami di sini dikatakan mengenakan Kristus supaya kami memakai Kristus sebagai alasan utama kami menjadi Kristen, bukan menjadikan Kristus. itu cara Anda memelintir supaya Anda tidak diketahui. Di dalam original teksnya jelas ada kata enduo. Enduo itu memakai Kristus. Iya, kami memakai Kristus supaya kami berarti bisa. Anda adalah Kristus. Sekarang begini kawan, kalau ada orang menggunakan seragam TNI kita lihat dari luar, dia TNI atau bukan? Belum tentu kalau dia cuma pakai seragam. Bagus, inilah yang tertulis di dalam Galatia 3 nomor 27 itu. Kalian Kami ini hanya memakai, berarti kami memakai, berarti Anda TNI asli atau palsu? Berarti itu Jangan lawan data dong. Jangan lawan data. Yesus yang aku cintai memang mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Sekarang saya tanya, kalau Anda bukan Kristus memakai seragam Kristus, asli atau palsu Anda ini? di sini kita dikatakan Di sini di sudut kota ini, saudaraku, kalau Anda bukan Kristus, iya, tapi memakai Kristus. Kita memakai Kristus sebagai alasan untuk kita memberitakan Injil. Oh enggak, Anda menggunakan Kristus, memakai Kristus supaya Anda tidak lagi taat kepada perintah Tuhan, supaya Anda tidak lagi menjadi hamba Kami Tuhan, memakai nama Kristus Anda menjadi untuk anak-anak Injil. Tuhan. Karena itu sudah diperintahkan. Tolong. Karena dia sudah Tolong, memerintahkan itu saya di buktikan dalam kepada Anda bahwa Anda Kristen ini adalah anak-anak Tuhan dalam arti kata kalian merasa Tuhan dan bukan lagi hamba Tuhan. Tolong tunjukkan perintah di dalam Bible ibadah minggu. Silakan. Ibadah itu dikatakan hari Sabat. Dengarkan, Hari Minggunya Sabat yang itu- saya minta hari Minggu, ada nggak perintah Dengarkan. joget-joget Ya, hari saya paham. Dengarkan. joget-joget hari Minggu ada? Dengarkan dulu ya. Dengarkan ya. Ada atau tidak ada? Di dalam Alkitab tidak ada, tapi dengarkan. Tidak ada. Tengoklah. Kalian itu tidak Ya. pernah mau menyembah Tuhan. Kalian itu suka-suka kalian. Dengarkan. Ada nggak perintah? Satu. Saya- Ada nggak perintah? Yang kedua. dengarkan dulu. Ada nggak perintah menyembah Yesus? Ada. Mana? Tunjukkan. Kalian itu sudah 1 setara Yohanes dengan 2. 1 Yohanes 2 nomor Wow, keren ini. Ada perintah menyembah Yesus di 1 Yohanes 2. Mana, Bang? Di mana itu, Bang? Di mana tertulis? Siapa yang siapa yang sembah? Siapa yang kami Halo? kami sembah? Kami diurapi itu. Halo, di mana dalilnya perintah menyembah Yesus? Di mana perintah menyembah Yesus? Kalian itu hanya kamuflase. Ke gereja berbondong-bondong nyanyi-nyanyi hanya kamuflase. Nyembah anak orang hanya kamuflase. Tidak ada perintah untuk menjadi Kristen. Tidak ada. Mana perintahnya untuk menjadi Kristen? Mana perintahnya untuk nyembah Yesus? Tak ada. Kalian hanya kamuflase saja. Tidak ada Itu perintah anak-anak menjadi Tuhan. Kristen. Sekali lagi saudaraku, kalian itu anak-anak Tuhan. Setara dengan Tuhan. Kalian sudah lagi tidak menghambakan diri. Sama persis dengan iblis yang tidak mau menghambakan diri karena menganggap dirinya setara dengan Tuhan. Masih mau ngelak lagi. Perintah nyembah Yesus ada nggak? Itu cuman kamuflase ajanya. Supaya kalian dianggap orang benar. Kalian seakan-akan berkelompok beribadah. Ibadah kepada siapa ente? Hah? Ibadah kepada siapa anak-anak Theos ini? Anak-anak Theos tidak ada ibadah-ibadahan. Hanya prosesi, sembahyang, memuja-muji. Tapi kalau berdasarkan kaidah, mana ada perintah ke gereja? Mana ada perintah nyembah Kristus? Ada. Nah, ya silakan. Silakan. Tadi Anda mengatakan 1 Yohanes 2 ya? Yesus kan Saya masih menunggu, silakan. 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 Iya. Yesus kan mengatakan dengan jelas dalam Alkitab, dia dengan Allah itu adalah sama. Di mana dalilnya? Ah, ini dia. Ini fitnah lagi nih. Fitnah Berarti lagi. kalau- Dia
Di mana dalilnya Yesus mengatakan aku dan Tuhanku sama? Dalil Yohanes 10 ayat 30. 30. Silakan dibuka. Dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, bukan sama. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Anda mengatakan sama, itu fitnah. Alamak. Itu kan pengertian. Sedangkan Yesus satu dengan sama. Oh, enggak sama dong. Antara satu dengan sama itu beda. Aku dan Anda satu. Ya. Tetapi Anda dan saya tidak sama. Anda Kristen, saya Islam. Tidak sama. Tetapi kita satu. Satu dosa, satu bangsa. Yesus satu. Sedangkan berbicara mengenai hakikat, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Kalau berbicara mengenai hakikat, berarti ini kedudukan di mana lebih tinggi? Kedudukan yang satu atau yang sama? Nah. Kedudukan antara Yesus, dengar. Kedudukan apa? Jawab, di mana kedudukan lebih tinggi, pengertian kata yang satu atau yang sama? Kalau satu misi, kalau sama berarti sehakikat. Di mana Yesus mengatakan dia sehakikat dengan Tuhannya? Dari mana jalannya sama jadi sehakikat? Tadi kalau Anda mengatakan kita sama itu sehakikat. Jadi maksud Anda mengatakan, sabar. Maksud Anda membawa dalil ini aku dan Bapa adalah satu dan Anda artikan sama, itu apa maksud Anda? Tujuannya apa? Untuk mengatakan Yesus dan Bapa tidak sama, tidak satu hakikat atau dua hakikat. Tujuannya Anda mengatakan itu apa? Iya, saudara, tujuan Anda membawa Yohanes 10 nomor 30 ini apa? Untuk membuktikan bahwa Yesus itu sehakikat dengan Tuhan atau tidak? Ya, selama saya bicara ya, berikan saya 2 menit ya. Berikan saya 2 menit ya. Tapi dengarkan pertanyaan saya, jangan ngomong sendiri. Dengarkan pertanyaan saya. Apa tujuan saudara mau? Tapi berikan saya. Sabar dulu, katanya jangan motong-motong. Apa tujuan saudara membawa dalil Yohanes 10 nomor 30? Apakah tujuan saudara membuktikan bahwa Yesus dan Bapa satu hakikat atau Yesus dan Bapa beda hakikat? Jawab. Saya diam. Yesus dan Bapa adalah satu hakikat. Satu kesempurnaan. Anda mengatakan tadi kita satu nusa satu bangsa. Berarti kita punya satu tujuan untuk memajukan Indonesia, ya kan? Kita satu tujuan untuk mensejahterakan Indonesia, ya kan? Karena kita satu nusa satu bangsa. Tapi kita tidak sama dalam agama. Anda Islam, saya Kristen. Begitu juga dengan Yesus. Yesus itu satu dengan karena dia apa? Dia punya wewenang untuk mengampuni dosa seperti Bapa telah mengampuni dosa. Wewenang untuk melakukan mukjizat yang besar, membangkitkan orang mati seperti Bapa. Dan juga memberikan pengurapan kepada manusia karena dia sama dengan Bapa. Arti dari kesatuan dengan Bapa. Dan hanya Yesus berani mengatakan satu dengan Bapa. Orang lain tidak ada. Baik. Data mana? Sudah. Di sini Yohanes 10 ayat 30. Silakan dibaca. Sudah. Oke. Tepuk tangan dulu. Ingat, teman-teman yang ada di bawah, dengarkan saudara penjelasan saudara kita tadi. Yesus dan Tuhan yang mengutus Yesus adalah sehakikat. Kesimpulannya itu di situ. Berarti Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri. Kita kembali, kita serahkan untuk disuapin, untuk sabar. Katanya gantian. Sekarang kita kembali kepada 1 Yohanes 3 nomor 2. Kristen ini sehakikat dengan Yesus. Iya. Berarti Anda sehakikat dengan Bapa. Selamat. Anda adalah Tuhan, Mesias. Anda adalah Kristus. Benarkah Anda Tuhan? Kenapa? Oh ya. Benarkah Anda adalah Tuhan? Ingat, Yesus Anda katakan sehakikat dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Anda di dalam 1 Yohanes 3 juga sehakikat dengan Yesus. Berarti Anda sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Pantas aja kalian tidak pernah lagi menyembah Tuhan, karena kalian adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia dengan gelar anak-anak Tuhan. Sampai sini paham? Anda mau ingkar lagi ketuhanan Anda? Bahwa Anda itu adalah Tuhan yang sehakikat dengan Yesus, sehakikat dengan Bapa. Mau ingkar lagi? Dari tadi Anda ini praktek apologetnya itu membalik-balikkan ke awal. Anda yang berbelit-belit karena di sisi lain Anda sehakikat Yesus, sehakikat dengan Bapa,
tetapi di sisi lain Anda menemukan diri Anda hanya manusia tapi mengaku Tuhan. Inilah yang disebut Mesias palsu, Kristus palsu. Kalianlah itu. Oh, sekarang saya sudah bisa bertanya. Sebelum Anda bertanya, Anda jawab dulu. Apakah Anda sehakikat dengan Yesus? Menjawab. Apakah Anda sehakikat dengan Yesus? Tidak. Berarti 1 Yohanes 3 nomor 2 itu salah? 1 Yohanes 3 ayat 2. Ya, yang tadi yang Anda baca. Sebab kita akan melihat, kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. Iya, itu Sehakikat. bicara perjumpaan kita dengan Tuhan. Sehakikat. Orang-orang yang bisa masuk surga adalah orang-orang yang sempurna seperti Yesus. Saya ulang lagi. Ketika Anda di surga, Anda sehakikat sama seperti Yesus? Ayo dong. Sifat kemurniannya dalam kemanusiaan. Karena Yesus tidak berbicara mengenai sifat. Supaya apa? Supaya kita juga tidak berbicara mengenai sifat. Kita akan melihat. Sifat tidak bisa dilihat. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya. Sebab kita akan sama seperti Yesus. Tidak berbicara sifat, berbicara mengenai hakikat. Pertanyaan saya, di surga ente sama seperti Yesus? Iya dong. Iya, karena punya tubuh kemuliaan. Oke. Berarti Anda sehakikat dengan Tuhan yang telah mengutus Yesus yang kalian sebut dengan Bapa. Berarti pertanyaan saya. Kalau saya tidak sehakikat dengan Bapa suatu saat, saya tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena Yesus tadi Anda membawa Yohanes 10 nomor 30. Yesus dan Bapa sehakikat. Jangan Anda melilit lidah. Anda mengatakan Yesus dan Bapa sehakikat. Anda mengatakan Anda dan Yesus sehakikat. Berarti Anda adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Saya mau tanya, benarkah engkau Tuhan pencipta? Dalam bentuk Sip, Babami. Betulkah Anda ini adalah pencipta langit dan bumi yang berpura-pura jadi manusia? Bukan. Berarti Anda adalah Mesias palsu. Jadi alasannya kenapa Anda mengatakan seperti itu? Kan sudah diuraikan dari tadi. Apanya gunanya kita diskusi panjang lebar? Kan tujuannya Oten adalah Mesias. Yes, dan Anda menguraikan itu. Anda adalah Mesias, tapi Anda menolak. Artinya bahwa Anda itu adalah Mesias palsu. Kalau saya tanya, apakah Anda adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang berpura-pura jadi manusia? Bukan, berarti Mesias palsu. Anda terjebak oleh kitab Anda sendiri. Ini konsep. Sementara Yesus berpesan kepada pengikutnya, waspadalah kepada Kristus palsu. Anda ambil patok. Ini Anda kuat dalam 1 Yohanes 2 ayat 20 ya. Bukan hanya itu saja. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana Galatia 3 nomor 27, kamu memakai sifat-sifat Kristus. Saya kasih contoh TNI yang bukan TNI menggunakan sifat-sifat TNI, seragam TNI, apakah asli atau palsu? Anda menjawabnya palsu. Jadi Anda digiring oleh Paulus untuk menjadi Kristus-Kristus palsu. Anda tidak sadar. Itu dalil, Bung. Coba sedikit dinaikkan level tingkat penangkapan EQ-nya. Itu dalil Anda yang mengatakan, sekarang Anda bukan lagi hamba, tetapi Anda adalah orang yang diurapi dalam nama Kristus, sehingga Anda memiliki sifat-sifat Kristus. Anda memakai kekristusan tersebut. Anda nggak sadar. Yesus itu Sekarang begini. Oke, saya anggap sudah selesai. Saya ingin tahu kepada Anda. Tolong tunjukkan prosesi keagamaan Anda di mana Anda nampak seperti hamba Tuhan. Itu di mana? Saya ingin tahu. Nampak seperti kalau kami kan, kami mengabdi kepada pencipta langit dan bumi. Yesus mengatakan dirinya hamba. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus adalah hamba yang suci. Kami juga menyatakan diri kami hamba. Kalian mengatakan kalian bukan hamba. Kalian adalah anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang mungkin tidak merasa sebagai orang yang ingkar kepada Tuhan, saya minta satu bukti di Kristen. Ada nggak bukti menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi? Kalau kami jelas, sholat, Allahu Akbar, sujud ke tanah, menyembah. Gereja. Nah, apa yang kamu lakukan di gereja?
menyembah dan memuji Tuhan. Siapa yang kau sembah? Yesus. Siapa perintahkan Anda menyembah Yesus? Karena Yesus mengakui bahwa dia satu dengan Tuhan. Berarti kamu harus menyembah dia. Lihatlah, lihat. Kalian tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Kalian hanya bikin-bikin sendiri. Mana perintah? Ingat saudara, yang disebut menghambakan diri, yang disebut menghambakan diri adalah orang yang tunduk berserah diri kepada ketentuan, ketetapan, tuntunan, hukum, perintah dan larangan Tuhan. Baca Ulangan 11 nomor 1. Siapa yang mengasihi Tuhan, dia akan tunduk berserah diri kepada Tuhan. Yesus Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mentaati Bapa dan aku senantiasa melakukan apa yang berkenan dengan dirinya. Yesus seorang Muslim, dia menghambakan diri kepada Tuhan. Sekarang Anda ke gereja menyembah oknum yang bernama Yesus itu, tidak ada perintah untuk melakukan itu. Anda lakukan. Itu bukan prosesi ibadah kepada pencipta langit dan bumi. Malah ingkar. Pencipta langit dan bumi mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kalian membuat ilah bernama Kristus dan Roh Kudus. Siapa perintahkan? Tidak ada. Kenapa Anda lakukan itu? Karena suka-suka Anda. Kenapa suka-suka Anda? Karena Anda bukan lagi hamba. Kalau begitu, Anda adalah setara dengan Tuhan karena bukan hamba. Kalau bukan hamba hanya ada dua, Tuhan atau setan. Kira-kira Anda posisinya di mana? Tadi kita buktikan Anda ternyata bukan Tuhan meskipun Anda mengaku sebagai dan Tuhan. Anda mengatakan, oh kami bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, selain Tuhan yang tidak tunduk kepada Tuhan apa? Iblis. Berarti Anda adalah... Siapa bilang iblis yang tidak tunduk kepada Tuhan? Yes, di mana iblis tunduk kepada Tuhan? Iya, Bukankah iblis dari Gan Eden sudah bersumpah akan menghancurkan keturunan Adam? Anda ingin mengatakan iblis itu menyembah Tuhan? Hanya ada dua kandidat. Kalau Anda bukan Tuhan, Anda adalah anak-anak iblis. Kira-kira Anda posisinya di mana? Tuhan ke Anda atau iblis ke Anda? Masih sanggup lanjutkan? Kalau tidak, kita angkat yang lain. Bang. Ya. Izin ya sebentar ya memotongnya. Silakan. Gimana tadi? Silakan. Yesus. Terima kasih, saudara turun sendiri. Ya, silakan. Abang bilang tadi Yesus menyembah, begitu? Iya, iya. Siapa lagi pertanyaannya? Pertanyaan apa? Sudah selesai, Anda dengarkan tadi uraian saya. Anda dengarkan, semua Anda uraikan. Sekarang tinggal dua pilihan. Anda ini Tuhan atau Anda adalah iblis. Itu aja pilihannya. Anda adalah iblis yang berpura-pura seperti itu. Oh, Anda adalah Mesias. Sehakikat dengan Mesias, Mesias yang asli katanya berdasarkan Yohanes 10:30 sehakikat dengan Bapa. Kenapa kalian memiliki prinsip Bapa, Anak dan Roh? Karena Anda mengatakan tiga pribadi satu hakikat. Berarti Yesus sehakikat dengan Bapa. Sedangkan 1 Yohanes 3 nomor 2 kalian sehakikat dengan Yesus. Pantas aja kalian tidak pernah menyembah pencipta langit dan bumi. Jadi hanya ada dua kandidat nih. Ada dua kelompok. Anda mau jadi kelompok Tuhan Anda atau Anda menjadi kelompok iblis? Yesus itu firman-Nya Tuhan, betul nggak? Firman-Nya Allah. Ya, kita sudah selesai kalau itu, Bang. Kita udah selesai. Yesus adalah firman-Nya Allah. Yes, kita udah selesai itu. Udah tamat kita kalau itu. Yesus adalah firman Tuhan. Apa itu? Kehendak Tuhan yang kemudian menjadi manusia. Kita udah tamat. Itu ilmu Islam. Pada mulanya firman, yes. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 45. Pada mulanya firman. Betul. Lalu kemudian firman di sini adalah kalimatullah, perkataan Tuhan, kalimat Tuhan. Lalu menjadi kalimatuhu yang datang kepada Maryam. Maryam kemudian hamil, mengaplikasikan perintah Tuhan yang ada pada dirinya. Hamil melahirkan manusia 100%, bukan embel-embel Tuhan jelma dari manusia. Itu. Jadi hanya tinggal dua saja nih. Stasiun terakhirnya Kristen, apakah Kristen ini Tuhan atau Kristen ini adalah iblis dalam wujud manusia? Hanya itu, ada dua pilihan.
Karena Al-Quran mengatakan iblis itu dari dua golongan. Minal jinnati wan nas, dari golongan manusia, dari golongan jin dan golongan manusia. Dan Yesus pun mengatakan bahwa iblis juga itu dari golongan manusia. Bahkan dalam kitab saudara kalian dikatakan dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, waspadalah kepada roh jahat. Waspadalah kepada setiap roh. Ujilah setiap roh, karena tidak semua roh itu adalah baik. Sebab nabi-nabi palsu. Nah, nabi manusia, berarti manusia disebut makhluk roh, berarti dia disebut jin. Berarti dia disebut iblis. Anda baca di dalam Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20, ada orang yang kerasukan iblis, kerasukan setan. Setelah melihat Yesus, dia berlari setan itu untuk menyembah Yesus. Di data nomor 15-nya, setelah dia waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Karena sudah tidak ada iblis di dalam dirinya, dia tidak menyembah Yesus. Sekarang permasalahannya adalah, roh apa yang ada dalam diri saudara yang menghantarkan kalian menyembah kepada makhluk Tuhan bernama Yesus? Kalau yang ada di dalam diri, kalau yang ini forum sebenarnya untuk menjelaskan Islam atau untuk menanyakan Kristen? Untuk menerapi otak Kristen yang bocor halus dan retak-retak kiri kanan. Kalau memang itu tujuannya, kenapa Kristen tidak bisa bertanya kepada Islam di sini? Siapa bilang Anda tidak bisa bertanya? Ini temanya tuh. Oten adalah Mesias, betul? Nah, sekarang Ya, sudah. bertanya tentang Mesias. Ini ada tema. Anak-anaknya Mesias. Sebentar. Bukan Oten adalah Mesias. Kami anak-anaknya Allah, anak-anaknya Mesias. Nah, itu udah jelas tuh. Garis bawahi. Dengar itu saudara Doli. Kalian itu anak-anak Tuhan, anak-anak Theos, anak-anak dewa. Iya, benar. Jadi sebagai anak dewa tidak menyembah kepada dewa. Tidak menyembah kepada dewa. Benar. Allah itu Theos, aslinya Theos. Theos itu artinya dewa. Iya, tahu. Beda dengan Mesias. Abang harus buat judul Oten adalah anak Mesias. Oh, sorry. Pengertian beda. Oten ini adalah Mesias. Otennya yang Mesias. Saya kan sudah panjang pengertian lebar Abang. menjelaskan tadi kepada Anda nyangka lagi. Di dalam pengertian Galatia 3 Oke. nomor 27, Ya, sudah, kalian bukan anak Mesias, kalian adalah Mesias itu sendiri. Ya. Kalian memakai sifat-sifat sudah. Mesias. Sudah, saya ingin bertanya, boleh? Ya, silakan. Oke, saya ingin bertanya, boleh? Nah, Silakan. oke. Begini, Bang. Sebentar ya, saya buka dalil ya, Bangku ya. Iya. Oke. Ini di surat Al-Ahzab ayat 70 mengatakan, Iya. wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Betul. Iya. Iya, terus? Ucapkanlah perkataan yang benar. Ya. Betul. Iya. Itu perintah. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Ucapkanlah perkataan yang benar. Betul ya? Iya. 3 kali ya ini Benar. ya. Iya. Oke. Nah, pertanyaannya, mengapa di sebentar ya, Bang. Sebentar, Bang. Sebentar ya, Bang. Iya. Nah, satu lagi di surat An-Nahl Apa? Surah apa? 5. Surah apa, Bang? Sesungguhnya yang mengada surah apa? An-Nahl ayat 105. Oh, iya, terus? Nah, di situ dikatakan juga, sesungguhnya yang mengada-ngada kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah pembohong. Betul? Iya. Yes. Nah, 2 ayat. Nah, 2 ayat. Nah, terus kenapa di Islam diperbolehkan berdusta? Bagus. Jadi gini.
Dusta itu Islam kan kebohongan kan. Sebentar Iya. Pak. Dusta itu Iya. kita pakai garis bawah dulu. Dusta itu Iya. kebohongan kan. Nah ya sudah. Iya. Oke. Ya, baik. Ketika ada perintah di dalam Al-Quran, innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, mengadakan sesuatu yang kaidahnya memang bohong, maka mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat kami. Jadi kita tidak boleh kemudian mengadakan satu kebohongan sebagai konsep keyakinan. Nah, sedangkan hadis yang Anda uraikan tadi itu, larangan berbohong itu kecuali dalam 3 keadaan. Saya perhatikan baik-baik. Keadaan yang dimaksud pada saat perang, ngatur siasat. Misalnya, ada kemudian musuh tiba-tiba menemukan kita dalam keadaan terdesak. Kita ditanya, apakah Anda adalah pasukan dari si A? Kalau kita mengatakan iya, mati pada saat itu juga. Tapi kalau kita mengatakan tidak, maka kita bisa selamat dari keadaan tadi. Itu boleh. Dalam keadaan perang, siasat itu boleh. Datang musuh, apakah kalian ini ingin melakukan tindakan? Tidak. Kami tidak ingin melakukan. Padahal ini dalam keadaan perang. Maka itu jatuhnya kepada siasat atau taktik teknik perang. Ingat perang? Harus ada teknik, ada taktik, ada siasat. Dalam peperangan itu boleh. Kemudian yang kedua, pada saat kemudian mendatangkan mudarat atau mendatangkan sesuatu kebaikan dan lebih banyak mendatangkan kejahatan, keburukan. Misalnya, Anda balik ke rumah. Udah ngarang Kemudian- bebas itu. Kan ada 3 kebohongan kan? Nggak, udah lanjut. Ada 3 kebohongan. Yang tahu kan saya. Iya lanjut. Di Islam ada 3 kebohongan. 97 lainnya semuanya ada di Kristen. Kami cuma ada 3. Iya. Oke ya, nanti saya jelaskan ya saudara dulu ya. Lanjut. Bahwa 97 itu ada di kalian. Nanti saya buktikan dengan dalil. Oke. Abangku saya Iya. bertanya. Iya, saya lanjutkan. Makanya jangan diganggu. Jadi ketika menyenangkan hati seorang wanita, istri, apakah abang sudah makan? Apakah makanan saya enak? Apakah abang sehat? Apakah abang sudah mendapatkan uangnya dan seterusnya? Boleh tidak kita mengatakan iya demi untuk menyenangkan hati? Boleh tidak kita mengatakan tidak, saya begini? Boleh enggak? Boleh. Tetapi ada pengecualian. Boleh mengatakan hal seperti yang tadi, menyenangkan hati istri. Apakah ini dipraktekkan oleh orang Kristen? Pasti. Yang ketiga, ketika kemudian mendamaikan 2 saudara yang lagi berseteru. Adik saya berseteru dengan abang saya. Sedangkan di dalam Islam tidak boleh lebih dari 3 hari untuk tidak berbicara. Saya sebagai saudara yang baik datang kepada adik saya. Adik, kakak rindu samamu loh. Dia kangen kali samamu. Padahal tidak pernah kakak saya itu mengatakan itu. Saya datang ke abang saya. Bang, adik kita rindu kali loh. Kenapanya kalian ini tidak? Masa sih? Iya. Akhirnya mereka ketemu. Damai mereka. Apakah Kristen pernah melakukan itu? Pernah. Itulah 3 keadaan yang dibolehkan. Selain daripada itu enggak boleh. Allah sendiri mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ayat yang Anda bawa tadi. Tidak boleh kemudian dalam Al-Asab ayat 70 orang-orang itu mengada-adakan ucapan-ucapan yang tidak dibenarkan kalau dia bertakwa. Tapi 3 hal tadi boleh. Apakah itu melanggar? Tidak melanggar. Menyenangkan hati istri? Menyenangkan hati istri boleh? Boleh. Mendamaikan orang yang lagi bertengkar boleh? Boleh. Menyelamatkan diri supaya merdeka dalam perang boleh? Boleh. Apa yang salah? Berarti Sebentar, sebentar. Doli sebentar. Apa yang salah? Apa yang salah? Apakah Kristen lakukan itu? Dilakukan oleh orang Kristen. Tapi sabar. Tapi kami tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, tentang kaidah ibadah, kami tidak boleh berdusta. Tetapi dalam 1 Filipi 18 boleh menipu, boleh mengelabui, boleh kemudian berpura-pura demi untuk melancarkan aksi mengajarkan tentang Yesus. Baca 1 Filipi 1 nomor 18. Tentang Yesus, engkau beritakan dengan maksud mengelabui, menipu, membohongi. Boleh. Atau dengan maksud jujur, boleh. Aku tetap bersukacita.
Sudah Bang. Oke. Nah, ini pertanyaan saya dengan pernyataan saya sudah lari. Larinya di mana? Pernyataan saya tadi tidak mengarah kepada pernyataan atau ucapan yang tentang kebenaran ajaran-ajaran agama gitu. Di sini enggak ada. Loh, Bang. Kalau yang Abang jelaskan, haditsnya kecuali 3 hal. Itu poinnya di situ. Mendamaikan orang berseteru, menyelamatkan diri dari peperangan, menyenangkan hati istri yang kita cintai agar dia tidak berduka, bersedih, banyak pikiran. Iya, sebentar. Maksud 3 hal itu aja. Maksud saya begini, dari pernyataan saya, ucapkanlah perkataan yang benar. Berarti tanpa terkecuali dong. Kecuali sama seperti ketika Ayat, ada Bangku, ayatnya mengatakan perkataan yang benar. Tidak ada iya di situ. betul. Iya. Betul sekali. Benar sekali. Saya mengikuti itu. Kaulan sadida, perkataan yang betul. Saya percaya itu. Berarti ada bohong yang tidak berdosa atau bohong yang berdosa. Bohong itu dosa atau kan tidak? Kaidahnya tadi, saudara. Kaidahnya tadi. Bang. Menyenangkan hati istri. Sabar. Membahagiakan istri itu dosa atau tidak? Gimana? Membahagiakan istri, hati istri, membahagiakan istri, menyenangkan istri supaya mereka tidak, dia sudah capek merawat anak kita. Sabar. Enggak dosa. Pertanyaan saya, apakah itu dosa? Tidak. Membuat orang yang bertengkar hampir bunuh-bunuhan menjadi damai, rangkulan, pelukan, menjadi bersahabat kembali, apakah itu dosa? Tidak. Untuk memenangkan peperangan pada saat perang berkecamuk, apakah itu dosa? Tidak. Berarti sama halnya tidak ada bohong di Islam. Apakah jalannya harus kita berbuat bohong? Ya, tadi Anda mengatakan tidak katanya. Loh, teman-teman masih ingat saudara kita mengatakan tidak. Ada. Saudaraku yang di bawah, Anda dengarkan enggak dia tadi mengatakan tidak. Berarti kalau dia tidak jatuh kepada kadar dosa, berarti kata bohong itu sebenarnya adalah bahasa yang tidak cukup untuk mengimbangi bahasa dalam hadits. Bang, bohong itu ya tetap dosa. Saya baru tahu. Tadi saya ulang lagi. Ketika menyenangkan hati istri, apakah itu dosa? Sebentar, Abang harus. Sebentar. Udah masuk Kristus palsu lagi ke dalam dirinya nih. Begini. Udah masuk ke dalam tubuhnya nih. Oke. Coba abang katakan, apakah menyenangkan hati istri dengan cara berbohong, memuji-muji dia, apakah itu dosa atau tidak? Kalau kita memuji nih, menyenangkan hati. Dengar. Yang dikatakan kadar bohong ini yang tidak dibenarkan di dalam Islam terhadap istri, misalnya Anda selingkuh, tapi Anda mengatakan Anda tidak selingkuh, itu dosa. Yang dimaksud kadarnya adalah menyenangkan hati itu pada posisi yang tidak mencederai hukum. Bang, kan tadi saya mengatakan menyenangkan hati istri, apakah itu dosa? Anda katakan tidak. Berarti ada sesuatu keadaan kepura-puraan yang bisa menyenangkan hati istri tetapi tidak jatuh kepada dosa. Misalnya, hari ini engkau begitu cantik, padahal kita lihat istri kita sudah tua. Giginya sudah permisis. Tahu, abang muter-muter ke situ. Kan kaidahnya di situ, Bang. Masa sih harus muter kayak Kristen mengajarkan Yesus adalah Tuhan ini? Itu kan kebohongan. Sedangkan ayat yang saya baca aja tidak ada kadar harus sekian, harus ini. Makanya bahasa Islam supaya Anda paham. Di Islam kan jelas dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Itu kaidah di Islam. Tidak boleh Anda langgar. Jadi apa? Ketika Anda ingin menyenangkan hati istri, jangan melampaui kadar. Islam banget. Kalau di Islam, kalau di Kristen gimana? Kutanya dulu saudara. Kutanya dulu saudara. Ini belum tuntas kok malah nanya. Gimana sih? Sudah selesai. Sudah selesai. Belum. Silakan. Di sini pernyataan saya, perkataan yang benar. Enggak ada kadar apa. Abang bilang tadi makanya masuk Islam supaya Anda mengetahui. Nah,
Di ayat Anda, di kitab Anda mengatakan bahwa Quran itu dijelaskan secara terperinci. Nah, masa hal sekecil itu tidak dijelaskan? Mau mencari kelemahan Bagaimana? Islam, Anda tidak akan pernah bisa dapat kelemahan itu. Udah, saya anggap Anda sudah tamat, ya, udah tamat. Kalau Anda Gimana? masih lanjut, Ini saya belum ada turunkan. jawaban. Ada abangku. Kalau Anda Saya masih belum lanjut, saya jawaban. turunkan. Loh, kok? Saya sudah menjawab, saya sudah menjelaskan, saya sudah menguraikan semuanya. Bahkan Anda sudah menjawabnya, tidak dosa, tidak berdosa, tidak berdosa. Lah, tidak boleh. Kami diikat oleh keadaan dalil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Kami diikat coba. di situ. Jadi Oke, kadar coba. daripada Iya, apa yang iya, kami iya, ajarkan itu tidak boleh melampaui batas. Jadi kalau Dari hanya tadi sekedar nggak dikasih menyenangkan, ngomong. Oke. menyenangkan kan saya menjelaskan Kuclu. Tadi Oke, ketika oke. kau menjelaskan kebohongan, saya kasih kau bicara. Oke, Saya lagi lanjut, ditanya. Lanjut. Ya, ini Anda juga lagi menjelaskan kebohongan ini karena bertolak belakang dengan isi Al-Qur'an. Al-Qur'an dengan jelas mengatakan bahwa segala kebohongan itu tidak baik. Tapi Di entah mana? kenapa Di Naul mana? pula Di mana menyenangkan- dikatakan? Di mana dikatakan di dalam Al-Quran menyenangkan hati istri tidak boleh, membuat orang yang lagi berseteru berdamai tidak boleh. Bang, Di mana itu ditulis? Abang harus garis bawahi dulu. Coba abang bertanya sama saya. Oke, saya tanya. Apakah Saya tanya. menyenangkan? Sebentar. Apakah menyenangkan hati seorang istri, itu dengan berdosa cara- atau tidak? Dengan cara kebohongan itu salah atau tidak? Oke, Maka- baik. Oke, coba Baik. bertanya seperti itu. Baik. Apakah menyenangkan hati istri dengan mengatakan masakannya yang asin dengan mengatakan enak itu dosa atau tidak? Dengan cara berbohong itu salah. Itu dosa. Sekarang untuk menyenangkan hati istri apakah itu boleh atau tidak? Itu dosa. Tapi dalam berarti- manusiawi itu boleh. Itu berdosa ya? Berdosa, jelas berdosa. Tapi Dengan oke. tapi di dalam manusiawi, di dalam duniawi itu adalah hal yang harus dilakukan para suami. Nah, inilah yang dikatakan hadis saya. Nah. Illa kecuali dalam keadaan seperti itu. Sekarang pertanyaan yang sama tentang bohong. Saya boleh bertanya? Oke, saya bertanya. Maria melahirkan manusia. Manusia yang dilahirkan. Ya. Bolehkah diajarkan kepada orang lain bahwa yang dilahirkan Maria ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Boleh atau tidak? Gimana? Enggak tahu. Ulangi, putus-putus, Bang. Yesus dikatakan dilahirkan oleh seorang wanita bernama Maria. Dia dilahirkan oleh manusia, sudah pasti dia manusia. Boleh tidak manusia 100% yang dilahirkan Yesus Maria ini diajarkan bahwa dia juga adalah Tuhan 100%? Boleh enggak? Kalau saya mengatakan tidak boleh. Berarti Yesus bukan 100% Tuhan. Terima kasih. Loh, apa? Apa? Beda saya yang mengatakan. Oh, beda. Yesus Ternyata yang dia mengatakan adalah diri. Ternyata Begini, Yesus Bang. adalah beda. Ternyata Yesus adalah 100% Tuhan gitu. Lalu apa? Dia itu- Apa? saya membilangkan kalau Yesus itu firman-Nya Tuhan. Hah? Yesus sama? Firman-Nya Tuhan. Firman Bukan Allah. Tuhan. Bukan Tuhan. Firman Allah itu Allah sendiri. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Firman Jangan Allah susah, itu Allahnya tunjukkan sendiri. kamu. Iya, saya bertanya, salah tidak kalau ada orang mengatakan Yesus Oke. itu adalah Tuhan? Salah enggak? Bang, kalau saya membilang itu salah. Salah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Loh, karena Yesus yang mengatakan dia itu Tuhan. Di mana itu Yesus benar. mengatakan dirinya Tuhan? Di mana? Di Yohanes 10 ayat 30 jelas dia mengatakan Aku dia dan adalah Bapa satu. adalah satu. Berarti Dia adalah tidak Tuhan. mengatakan, berarti Anda bohong. Ini lihat, tengoklah. Anda bohong. Yesus lanjut. tidak mengatakan aku adalah Tuhan. Dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Dia tidak mengatakan akulah Tuhan. Nah, bohong. Boleh kan? Di agamamu hal yang sangat fundamental di agamamu pun halal hukumnya berbohong. Apalagi hal sepele kayak Islam, hanya menyenangkan hati, membohong manusia tentang Tuhan aja boleh.
Makanya saya katakan di Islam hanya sabar. Di Islam hanya 3, tapi di Kristen seluruhnya bisa berbohong. Oke. Di mana dalilnya dicatat semua bisa bohong? Ya tadi buktinya Anda mengatakan dia adalah Tuhan Iya, dengan dalilnya membawa tunjukkan. Yohanes 10 nomor Dalilnya 30. tunjukkan. Anda dari tadi main dalil tapi nggak ada dalil. Saudara. Dalilnya tunjukkan. Itu. Segala Dalilnya sesuatu. tunjukkan, jangan segala sesuatu dalilnya tunjukkan. Enggak ada dalil Anda kan? main dalil tapi dalil nggak ada ditunjukkan. Enggak ada dalil ya? Enggak ada dalil. Berarti Anda bohong. Berarti tanpa dalil bohong. Kristen melakukan Jelas Anda kebohongan. bohong. Karena nggak ada Berarti dalil. tidak ada. Berarti Anda tidak ada nggak ada dalil dalil. yang membenarkan itu. Berarti tidak ada dalil yang membenarkan Kristen melakukan kebohongan selama ini. Tapi Kristen itu berdiri di atas kebohongan. Berarti tidak ada dalil. Hancur. Kalau kami ada dalil yang membenarkan kami melakukan untuk membahagiakan istri, ada dalil. Sekarang kalian berbohong, tidak ada dalil pembenaran. Berarti Apa itu namanya? Al-Quran menyetujui kebohongan. Yang 3 hal tadi. Itu Saya bohong sudah nggak? jelaskan. Iya, yang Saya tiga sudah tadi menjelaskan. Anak Yang bau, tiga tadi saya yang sudah bohong menjelaskan. Yang 3 tadi Saya bohong sudah nggak? menjelaskan, Cak Kangkung. Sekarang berbicara mengenai Yesus yang adalah anak Iya. Maria. Aku tanya lagi samamu. Yang keluar brojol dari vagina Maria ini Tuhan pencipta langit dan bumi atau manusia? Jawab. Oke, saya menjawab ya. Jangan saudara. Yang di bawah, yang sok tahu ini. Jawab. Apa pertanyaannya? Enggak tahu apa pertanyaannya, enggak tahu. Nah, berarti Anda Pura-pura nggak punya pingsan, dalil. pura-pura bingung, pura-pura Anda enggak nggak punya tahu. dalil. Pertanyaan saya, yang keluar brojol dari vagina Maria ini Tuhan pencipta langit dan bumi atau bukan? Tubuh manusia. Tubuh manusia. Tubuh manusia. Itulah kamu pintar lihai di dalam menipu, Wow, membohong. emosi dia, Wak. Udah emosi. Bukan, Nggak sanggup bukan. Nggak Saya sudah sanggup menertawakan kamu. Nggak sanggup. Yang Nggak keluar sanggup dijawab. dari vagina Maria ini pencipta langit dan bumi atau bukan? Simpelnya aja gini loh. Kasih saya ngomong ya. Kasih saya Iya, ngomong. silakan. Ingat pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan saya dulu. Yang keluar dari vagina Maria ini pencipta Udah langit dan marah, bumi. udah emosi, guys. Udah mau emosi. Ada. Dia emosi kok Lanjut, jadi. enggak lanjut. Bang Suma memang begini, coy. Iya, lanjut. Iya, Belum coy. kenal kau dengan Bang Suma, coy. Iya, Abang Dagur. Nah, Langsung matamu sampai ke sini pun saya belum emosi. Apalagi kalau cuma bicara begini. Ya, baik. Oke, lanjut. Gas. Nah, Ayo. pertanyaan saya. Yang brojol keluar dari selangkangan vagina Maria itu, maaf, itu pencipta langit dan bumi atau ciptaan pencipta langit dan bumi? Jawab. Hanya ada 2, pencipta atau ciptaan? Jawab. Tubuh yang ditumpangi oleh pencipta langit dan bumi. Pencipta atau ciptaan? Itu tubuh yang ditumpangi oleh pencipta. Tubuh yang keluar ini ciptaan atau pencipta? Dia Silakan. pencipta. Hei, yang keluar berupa daging itu ciptaan atau pencipta? Dagingnya ciptaan. Bagus sekali. Jadi saudara-saudara sekalian, di dalam Kolose 2 nomor 9 dikatakan, dalam dagingnya Yesus inilah kepenuhan keilahian. Mana yang betul? Dagingnya ilahi atau dagingnya ciptaan? Mampus. Mana yang betul? Ayo, Dek. Mana Itu yang kan sudah betul? dijelaskan secara berurut, Bos. Apa itu? Apa? Ketika dagingnya sudah diciptakan, maka dipenuhilah diciptakan. sebuah keilahian. Dipenuhi. Berarti Itu menguatkan bahwa Yesus 100% jadi manusia supaya menunjukkan keilahiannya. Oke, berarti Dalam tubuh ciptaan manusia. ciptaan menjadi Tuhan, menjadi ilahi. Dia datang sebagai manusia. Pertanyaan karena saya di awal, adalah Tuhan. ingat pertanyaan saya di awal, ini hanya Yang untuk mampu membuktikan jadi manusia. kebohongan di dalam Dia Kristen. bukanlah Konsep manusia Kristen yang berdiri jadi di Tuhan. atas Dia Tuhan bayang-bayang yang jadi manusia. kebohongan. Ingat, yang keluar dari vagina Maria ciptaan atau pencipta? Kamu jawab ciptaan. Iya, tubuh itu memang ciptaan. Tapi kan Bagus. dikatakan di dalam kitab Galatia dia Dengar teman-teman, dia sudah mengakui teman-teman, daging masuk yang dalam keluar nih, keilahian. daging yang keluar ini adalah ciptaan. Baca Ya, Kolose 2. dagingnya aja. Kan dijelaskan dalam kitab Galatia Sip itu. Babami, Dia sip masuk. Babami, Ada sip roh Babami, keilahian masuk sip ke dalam. Babami. Di dalam Kolose 2 nomor 9, kok tiba-tiba tubuhnya ilahi? Yang mana yang betul? Ilahi atau ciptaan?
roh yang di dalam tubuhnya itulah Saya tidak berbicara roh. Tidak berbicara roh. Berbicara daging. Baca Kolose 2 nomor 9. Pertanyaan saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang. Roh gak? Jangan ke saya, jangan nanti saya kau tuhankan. Pertanyaan saya. Anda tadi kan ngakunya ini forum untuk bertanya kepada Kolose 2, dengar. Jangan jijik dengan Kolose 2. Kolose 2 nomor 9, dagingnya Yesus adalah ilahi. Anda mengatakan dagingnya Yesus adalah ciptaan. Mana yang betul? Anda atau Paulus? Kan mana yang pembohong? Dengarkan. Biar saya jawab, jangan potong-potong ya, saya jawab ya. Baca dulu dalilnya. Baca dulu. Kolose 2 ayat nomor 9. Jangan bohong pakai ayat. Gak bagus. Setiap yang terlontar dari mulutmu itu semua kebohongan. Itulah agamamu. Ayo baca. Oh iya dong. Harus. Kita kan berbicara. Kita sudah lari dari tema. Udah jauh dari tema ini. Karena saya tahu kalian tidak akan pernah sanggup. Dan Anda sudah membuktikan kalian adalah Tuhan-Tuhan palsu. Silakan saudara baca Kolose 2 nomor 9. Silakan. Saya boleh menjawab. Sebab dalam dialah sabar dulu. Secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Berdiam secara apa? Secara apa? Secara jasmani. Jasmaninya ini keilahian atau ciptaan? Bohong lagi. Bohong aja terus. Bohong terus. Ayo. Nah, halo, apa tadi? Jasmaninya ini ilahi atau ciptaan ilahi? Bohong kan? Saya sudah buktikan kan? Kalian itu berdiri di atas puing-puing kebohongan. Semua bohong. Oh, Islam boleh berbohong. 3 hal itu tadi. Dan Anda mengatakan bukan dosa. Sekarang giliran Anda berbicara mengenai konsep Tuhan Anda. Ya, berarti boleh berbohong ya dalam Islam ya. Berarti boleh berbohong ya. Ini saya sudah jelaskan 3 komponen tadi. Sekarang Anda di agama Anda semuanya Anda bohong. Tentang Yesus Anda bohong, tentang Bible Anda bohong, tentang semuanya. Kristen. Di mana dalilnya saya berbohong tentang saya buktikan. Anda sudah mengatakan tadi yang keluar. Yang keluar tadi ciptaan. Yang di Kolose 2 nomor 9 ciptaan atau ilahi? Bohong lagi. Ini kan yang keluar lagi. Bohong. Saya ulang lagi. Yang di dalam tidak ada roh di situ. Di dalam bahasa Yunaninya tidak ada roh. Di situ dia berbicara tentang somatikus. Ketika berbicara somatikus berarti daging. Nih, ini yang disebut daging ini. Dagingnya, somatikusnya Yesus itu adalah ilahi. Sekarang saya tanya samamu. Saya ingin dengarkan bagaimana cara Anda melembutkan kebohongan Anda. Yang keluar dari vagina Maria itu ciptaan ilahi atau ilahi? Itulah tubuh kemuliaan yang dijanjikan dan dituliskan. Kan ada 2 malaikat. Halus cara bohongmu tapi nggak kena kepada pertanyaan. Pertanyaan saya yang keluar dari vagina Maria ilahi atau ciptaan ilahi? Bang, saya boleh ngomong? Diam dulu. Biar orang som ini belajar menghargai ilmu. Ayo. Yang keluar dari vagina itu kan jelas ilahi atau itu adalah ilahi tubuh manusia. Tadi Anda mengatakan ciptaan. Sekarang di dalam keadaan Kolose 2:9 itu ciptaan atau ilahi? Tengok. Sudah selesai. Kamu udah tamat. Aku sudah membuktikan. Sudah. Anakku Doli yang cantik sedikit. Saya sudah membuktikan kepada dunia bahwa Kristen berdiri di atas puing-puing kebohongan. Anakku, saya sudah membuktikan bahwa Kristen itu adalah agama yang berdiri di atas kebohongan. Yang keluar dari vagina, diam dulu saudara. Yang keluar dari vagina Maria kata dia tadi ciptaan. Saya kasih data, saya belum kasih Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhanmu mengosongkan diri, mengambil rupa manusia.
Ayo. Jadi Tuhanmu berubah menjadi ciptaan. Tapi jangan ke sana nanti kalian pingsan. Cukup saya menjawab bahwa di Kristen itu segala hal yang sangat fundamental sekalipun boleh berbohong, karena Kristen berdiri di atas tiang-tiang kebohongan. Saya tanya tadi, di situ kan jelas ada kata kealahannya. Allah itu tubuh atau roh? Jasmaninya. Loh, pertanyaan saya jawab. Jasmani. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya apa? Somatikos. Apa somatikos? Daging. Tapi kan ada juga dilanjut di dalam itu dikatakan kealahan. Berarti tubuh yang kealahan di sini dengar. Bukan hanya tubuh sembarang tubuh. Keilahian, keteosan dalam bahasa Yunani-nya theosan. Yang saya tanya, kedagingannya ini penuh keilahian. Dagingnya penuh keilahian, dagingnya simotikos. Dagingnya yang adalah ilahi ini, betul? Iya dong. Iya. Gitu. Berarti ilahi yang kamu sembah itu adalah ciptaan berdasarkan mulutmu barusan. Sadar? Kristen itu kan tidak digabungkan perkataan jasmani. Kepenuhan somatikus itu dalam tubuhnya, sebab dalam dialah berdiam secara biologis. Semotikos, segala kepenuhan keteosan. Kakinya, kukunya, giginya, matanya, rambutnya, semuanya adalah Tuhannya Kristen, termasuk biji pelernya. Jadi jangan salahkan kalau saya mengatakan Kristen menyembah biji peler. Sudah. Karena Kristen memahami berdasarkan Kolose 2 nomor 9, tubuh secara jasmaninya Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Jadi jangan menghina Islam dengan mengatakan menyembah batu, sebab kamu menyembah batu sakar. Selesai kasus ini ya. Kau sudah paham ya, saudara Doli udah paham ya, bahwa Kristen itu berdiri di atas. Tidak, saya tidak paham. Dari tadi saya nggak paham. Pantasan. Ada mutar-mutar padahal Pantasan. ayat. Pantas. Lompat dari ayat. Anda masih sering makan babi? Oh, pantas. Setiap hari saya makan babi. Wajar. Saya sangat maklum kalau Anda tidak paham. Karena babi biar dikasih corong di kupingnya pun tidak akan paham. Maaf ya. Ternyata saya berdiskusi tadi dengan memang orang yang tidak punya telinga. Anda mau istirahat atau masih mau jadi bahan tertawaan di sini, Saudara Doli? Begini, Bang. Oke. Tidak apa-apa. Anda diam. Anda diam. Oke. Anda diam. Anda benturkan kepala Anda sekali-kali ke tiang. Mana tahu dengan begitu encer otak Anda kemudian bisa berfungsi. Dengarkan. Apa itu? Ya, dengarkan. Dengarkan saya. Jangan turunkan. Ini udah memang gerak mau saya ini. tidak butuh berdiskusi dengan orang yang bahlul tapi sombong. Itu bukan kelas saya. Bahlul sombong, bodoh sombong. Bukan kelas saya, Dek. Bukan. Itu bukan kelas saya. Saya kan mengkasih data. Saya bukan keluar-keluar kayak Anda. Kalau saya kan kasih data. Tidak perlu data karena data mana data saya yang saya sangkal. Mana? Saya kan sudah uraikan tadi. Saya sudah menguraikan tadi. Tapi udah. Saya sudah menguraikan tadi. Tetapi karena Anda bahlul, Anda bodoh, Anda nggak paham. Tapi kalau giliran manusia melahirkan Tuhan, Anda paham. Abang Dagur rendah. Sebentar. Pertanyaan saya tadi. Pertanyaan saya tadi. Udah. Saudara Doli, Anda diam. Doli, Anda diam atau Anda saya turunkan. Ilmu Anda nggak ada. Anda bukan kelas saya, ya. Diam, nuntut. Pak, ambil polpen, catat semua pernyataan saya, ya. Mending Anda belajar. Silakan saudara malaikat nakir. Oke. Pertanyaan saya tadi tentang berbohong itu, saya udah mendapat jawaban bahwa kebohongan itu ada yang tidak berdosa, ada yang berdosa. Saya baru tahu itu. 2025 selama saya hidup saya tahu hal itu. Oke. Iya. Udah. Tadi saya tanya enggak usah ke belakang. Tunggu. Anda jangan framing kayak gitu. Sekarang saya tanya. Kalau menyenangkan hati istri boleh nggak? Dengan cara berbohong itu tidak boleh. Dengan cara yang mana yang dikatakan berbohong? Ketika seorang suami seperti apa? Berbohong memuji masakannya yang tidak enak, itu bohong kan? Ya itu tidak boleh, itu dosa. Oh, dosa. Tetap dan ini Kristen tidak pernah lakukan itu. Bang,
Saya tanya dulu, Kristen tidak pernah melakukan itu? Pernah. Oh, kejam kali. Itu loh. Jadi kalau dengar, jadi kalau berbohong kayak begitu aja menjadikan Islam itu salah. Lalu bagaimana dengan kebohongan Kristen yang mengatakan yang keluar dari perut Maria itu adalah Tuhan itu sendiri? Yang keluar dari perut Maria itu secara jasmani dia manusia, Bukan Tuhan. tapi secara Kebohonganmu tuh, kebohonganmu. sebentar, saya berbicara Abang Da. Ini kebohongan. Sebentar, Ini saya kebohongan. Sebentar saya berbicara. Iya, silakan Anda berbohong, silakan. Yang keluar itu secara jasmani dia manusia. Nah, Bukan Tuhan. karena dia Tuhan. Loh, Bukan Tuhan. Tetapi karena dia Tuhan, saya bukan mengatakan bukan Tuhan yang keluar. Yang keluar manusia. Tapi Tuhan karena tak dia. Tapi karena dia Tuhan, dia bisa menjadi itu coba apapun. lihat. Dia manusia, omnipresent. tapi karena dia adalah Tuhan. Sama seperti ini, sama seperti ini. Nih. Ini adalah bukan stabilo. Tetapi karena dia stabilo, apa itu namanya? Ucapan Anda pertama dan ucapan Anda yang kedua sudah memberikan bukti akurat ke Anda itu pembohong besar. Yang keluar adalah bukan Tuhan, tetapi karena dia Tuhan, Anda istirahat dulu, saudara. Bukan sebentar, Anda, saya ingin menanggapi sesuai dalil. ya silakan. Nah, Silakan. saya belum selesai gitu loh. Iya, silakan Anda berbohong lagi, silakan. Iya. Nah, yang keluar Dinda Dito, secara kan ya, Dek? secara jasmani yang keluar Bukan itu Tuhan. itu adalah manusia. Tuhan atau Nah, bukan? Sebentar, jangan dipotong. Saya jangan tanya dong, Tuhan jangan atau framing. manusia? Tuhan atau bukan Tuhan? Sebentar, Tuhan jangan atau bukan framing. Tuhan? Loh, Tuhan atau bukan Tuhan? Saya berbicara ini, kasih waktu Iya, Abang. justru karena Anda berbicara makanya saya tanggapi. Tuhan atau bukan Tuhan? Dia firman Tuhan. Tuhan atau bukan Tuhan? Firman Tuhan. Tuhan atau bukan Tuhan? Saya menjelaskan dulu. Saya ingin membuktikan perkataan saya bahwa Kristen berdiri di atas kebohongan. Yang keluar ini Tuhan atau bukan Tuhan? Yang keluar secara jasmani manusia. Tuhan atau bukan Tuhan? Dia Tuhan. Nah, lihatlah teman-teman, yang keluar Tidak, adalah sebentar. manusia. Oke. Saya ingin membuktikan bahwa Kristen itu berdiri di atas kebohongan. Oke. Bukan hal sepele Kristen itu menyenangkan hati dosa. Tapi ini kebohongan. Yang keluar adalah manusia, tapi dia adalah Tuhan. Bohong tak itu? Tuhan adalah manusia. Saya rasa sudah cukup. Bang, sebentar. Saya belum menjawab. Waktu Anda sudah cukup. Tidak Enggak, boleh sebentar. lagi. Terakhir closing. Silakan. Bohong lagi, silakan. Pasti bohong. Oke, jangan dipotong ya. Iya, tapi pasti bohong. Silakan. Terserah mau Saya dianggap pastikan bohong. kebohongan yang Anda akan sampaikan. Silakan. Silakan. Yang keluar itu adalah manusia, tetapi karena dia Tuhan, dia bisa menjelma menjadi apapun. Dia menjelma menjadi manusia. Firman Allah menjelma manusia. Nah, firman itu udah, firman itu adalah Allah sendiri. Firman abang tahu apa? Nah, di Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, firman yang menjelma menjadi manusia itu adalah Allah sendiri. Malo sang generasi. Itu ada dalilnya loh. Firman itu adalah Allah. Dalilnya ada, mengatakan bahwa firman itu adalah Allah gitu. Sudah? Oke, abang Oke. sudah. Iya, thank you. Nanti lain kali ke atas lagi ya, Bang. Saya mau rehat ibadah dulu. Terima kasih, Abang Da. Ya, terima kasih saudaraku. Mudah-mudahan Oke, bisa mendapat izin- hidayah. Terima kasih waktunya abang. Sama-sama. Siap. Oke. Makasih saudara. Salam. Iya, salam. Adindaku, coba bicara.
Tes. Siap abang. Assalamualaikum Suaranya- warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya keras sekali kayak di laut. Iya.